mengerti. Hanya 1 jam. Itulah durasi rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dan pemerintah yang diwakilkan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Hiraij pada Rabu siang. Agendanya memang hanya untuk menjelaskan pasal-pasal kontroversial di RUU KUHP ini. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menilai pemerintah dan DPR sepakat untuk tidak membahas ulang RUU ini secara keseluruhan sehingga bisa lebih efektif secara waktu. 14 pasal ya, 14 isu krusial. Dan itu pembahasan terkait dengan klarifikasi. Jadi bukan terkait dengan politik hukum pembentuk undang-undang. Politik hukum pembentuk undang-undang ini begini. Misalnya pasal tentang aborsi, itu sudah disepakati harus ada. Itu tidak akan berubah. Yang berubah barangkali adalah pasal tersebut di penjelasan barangkali perlu ada penjelasan sehingga tidak menimbulkan penafsiran karet. Usai rapat, Wamenkumham Edward Hiraij menyebut pemerintah telah melakukan sosialisasi di 12 kota dan menerima masukan dari sejumlah ahli. Hasilnya tak ada substansi yang berubah, hanya kata atau frasa yang direformulasi agar tak menimbulkan perdebatan. 2 usulan pasal yakni soal dokter dan dokter gigi yang tak punya izin praktik serta advokat curang tak jadi tertuang. Topik izin praktik dokter sudah masuk di ranah Undang-Undang Praktik Kedokteran dan soal advokat curang dinilai diskriminatif terhadap satu profesi APH saja. Tadi kami bersepakat Komisi 3 via pimpinan DPR menyurati Bapak Presiden untuk memberitahu izin untuk ini kemudian dilanjutkan sebagaimana mekanisme carryover yang selama ini kita lakukan. Artinya tadi berulang kali ditekankan oleh Pak Arsul Sani maupun teman-teman Dewan untuk harus ada proofreader. Dalam paparan Edward di Komisi 3 DPR, reformulasi yang dimaksud diantaranya adalah pasal 469 pemidanaan aborsi yang dijelaskan tak berlaku bagi perempuan korban pemerkosaan dan riwayat penyakit. Kemudian, soal pasal penyerangan harkat martabat Presiden Wakil Presiden yang ditambahkan kalimat tidak bermaksud membatasi kebebasan mengajukan kritik kepada pemerintah serta diubah dari delik biasa menjadi delik aduan. Reformulasi ini diharapkannya mampu menghindari overkriminalisasi dan membuat hukum ini jadi tepat guna. Tim Liputan CNN Indonesia TV, Jakarta.